Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Para termul-termul sudah mulai kepanasan begitu kan, ketika mengungkapkan bagaimana soal ya bandara Imip Morowali ini begitu kan ya. Saya kira dengan pandangan masyarakat ini sudah cerdas begitu, dan saya sudah menelusuri begitu kan apa yang sebenarnya terjadi. Nanti saya tampilkan begitu. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini kita akan bahas perihal berita isu yang dilemparkan oleh beberapa orang pembenci mengenai bandara yang ada di Morowali. Kenapa berita-berita ini, kebohongan-kebohongan ini terus disebar oleh mereka? Pertama, karena memang tujuan mereka adalah membuat nama Pak Jokowi buruk. Saya kira banyak perdebatan para termol-termol sekarang ini tidak terima ketika masyarakat menanyakan siapa yang meresmikan ya PT Imip Morowali dan kemudian Bandara Morowali begitu kan ya. Dan saya kira para termol-termol itu justru menyalahkan Pak Safri Samsudin. Kok bisa-bisanya ada yang mengatakan pecat saja Pak Safri Samsudin. Bukan berdasarkan secara logika dan analisis begitu. Sekarang kan serba cerdas, bos. Ya, serba cerdas begitu. Nih, salah satunya begitu kan ya, para termol-termol itu mengkritik begitu kan ya kepada Pak Safri Samsudin. Dianggap bahwa narasi-narasinya orang-orang yang nggak suka dengan Jokowi, nggak suka dengan ini, dengan itu, begitu kan. Dibuatlah sana sini. Bisa? Dianggap bahwa mereka dianggap menyebarkan kebohongan. Ya, Pak Safri Samsudin ini tidak mungkin berbicara ya asal bicara di depan publik begitu. Dia akan berdasarkan dengan data-data ya yang valid begitu. Coba kita lihat saja ya. Kabarnya begitu kan ya, dari beberapa yang saya yang saya tanyakan begitu kan. Ini satu persatu biar clear bagi masyarakat Indonesia bagaimana begitu. Ini salah satunya adalah PT Imip diresmikan oleh siapa? Nih, PT Imip ya, PT Imip dulu begitu. PT Imip diresmikan oleh siapa? Coba kita klik ya, tanyakan begitu kan. Nah, ini PT Imip diresmikan oleh siapa? Penandatanganan begitu. Penandatangan ya pendiri kawasan Imip yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Cina begitu kan ya, Xi Jinping ya, di Forum Bisnis Indonesia Cina begitu di Jakarta, dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2013. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2015 kawasan industri ini diresmikan oleh Joko Widodo. Nah, ini PT Imip-nya begitu kan ya. PT Imip-nya begitu. Coba kita garis bawahi para teman-teman di situ begitu kan ya, perlu dipahami. Dia adalah pertama penandatanganan di situ adalah kerjasamanya dengan Presiden ya Susilo Bambang Yudhoyono, antara Presiden Cina dengan Susilo Bambang Yudhoyono ya atau SBY ya. Lalu kemudian diresmikan oleh seorang Jokowi sebagai bentuk keberlanjutan. Nah, pertanyaannya yang kedua adalah ya, apakah Bandara Imip ini diresmikan tahun berapa? Bandara begitu kan? Bandara lo ya. Bandara ini yang pertama ini adalah PT, yang kedua adalah bandara. Bandara Imip diresmikan ya tahun berapa? Nih, coba kita klik ya. Bandara tersebut dibangun ya pemerintah sejak tahun 2007 dan diresmikan Jokowi Desember 2018. Bayangkan, PT Imip-nya ini begitu kan diresmikan oleh seorang bekerja samanya dengan Pak SBY ya, Presiden Cina. Kemudian pada 2015 kawasan industri Imip ini diresmikan oleh seorang Jokowi. Nah, dan bandaranya di situ apa yang disampaikan ini begitu kan ya. Setelah saya penelusuran begitu kan ya dengan cepat, ya diresmikan Jokowi pada Desember 2018. Ini Bandara Imip-nya diresmikan tahun berapa? Tahun 2018 oleh seorang Jokowi begitu kan. Ya, kalau kita berbicara dan rujukannya seperti ini, kenapa Jokowi membantah? Itu yang kita lihat saja begitu ya. Dengan referensi CNN begitu kan. Jokowi membantah peresmian ini ya.
Terus kemudian kapan Bandara Morowali diresmikan ini? Berdasarkan data begitu kan dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Jokowi meresmikan Bandara Morowali ya pada 23 Desember 2018 ya. Terus kemudian bandara tersebut berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Pembangunan Udara dan peresmian dilakukan bersamaan dengan pengembangan 4 terminal bandara lainnya di wilayah Sulawesi. Jadi 2018, 23 Desember 2018 begitu kan ya. Kalau kita merujuk dengan apa yang kemudian kita lihat saja ya, Bandara IMIP diresmikan ini nampaknya ini bersamaan begitu kan ya dengan dengan 4 terminal bandara itu begitu kan, baik itu dilakukan atau tidak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa yang kemudian salah atau bagaimana begitu? Ini secara data begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikan di berbagai media sosial. Nah, siapa nih? Coba kita lihat saja begitu. Teman-teman kalau nggak percaya bisa dilihat ya. Kapan Morowali diresmikan? Ya sudah begitu kan ya. Siapa pemilik Bandara IMIP ini? Nah, yang menjadi pemilik ini adalah pemilik saham mayoritas PT IMIP yaitu Shanghai Decent Development, adalah anak usaha Tang Xinghan ya Holding Group yang merupakan produsen baja terbesar di dunia. Perusahaan ini didirikan Taipan, Cina yang bernama Zhang Guarda ya. Zhang Guarda. Siapa bos PT IMIP ini begitu? Ini banyak begitu kan. Nih, menurut catatan Forbes pada 2018, kekayaan Zhang Guarda mencapai 28 miliar dolar ya. Selain PT IMIP yang bisnis intinya adalah pengelolaan kawasan industri nikel ya, Tangshan Holding yang juga memiliki anak usaha lainnya di Indonesia yang dinilai investasinya sebesar yakni PT Shanghai Steel Indonesia. Nah, ini dengan data dari Kompas begitu kan ya. Terus kemudian siapa itu Alexander Baru? Siapa direktur PT IMIP? Ya, PT IMIP ini direkturnya adalah ya Komunikasi PT IMIP Emilia Basar yang menyatakan bandara yang ada di kawasan adalah bandara spesifikasi khusus. Nah, ini ya. Sudah kelihatan kan? Bandara spesifikasi khusus yang telah terdaftar di Kementerian Perhubungan sesuai dengan undang-undang itu. Nah, kalau khusus ya, walaupun ada khusus dan ada tidak begitu kan ya. Kalau tidak ada pengawasan negara, ini gimana begitu? Ini apa yang kemudian dilihat begitu. Nah, berapa gaji umum DPT IMIP-nya? Kita lihat saja ya, rata-rata gajinya ini. Gaji rata-rata terendah IMIP ya di Morowali adalah sekitar 6 sampai 6 juta begitu per bulan, jauh di atas UMK Morowali ya. Terus kemudian sebesar 3 juta ya, bahkan sebesar 3 juta. Kisaran gaji bervariasi tergantung jabatan. Misalnya operator produksi sekitar 3,5 juta, sedangkan operator alat berat bisa mencapai 3,8 juta sampai 10 juta per bulan. Wih, itu sudah gaji rendah begitu kan ya. UMKM di Morowali itu adalah 3 juta 700 begitu kan. Karena begitu banyak PT-PT di situ begitu. Produk ya, produksi di situ begitu. Nih, ini banyak begitu kan ya. Banyak artinya teman-teman bisa dilihat sendirilah begitu. Apa yang kemudian dilihat ini. Nah, salah satu yang kemudian sekarang menjadi perbincangan publik begitu soal bantahan dari seorang Jokowi begitu. Tidak pernah meresmikan PT Bandara IMIP di situ begitu. Tapi kalau meresmikan terminal baru yang dibangun begitu di Morowali, pernah meresmikan 4, kalau nggak salah sekaligus 4 begitu kan ya. Nah, ini yang menjadi catatan penting, apakah data ini benar begitu kan ya atau tidak. Karena seorang Jokowi ya dianggap pernah meresmikan Bandara IMIP begitu kan ya. Walaupun ini sudah dibantah oleh seorang Jokowi begitu kan, tapi data di sini begitu kan 2018 ya. 2018 ketika saya tanya ini di media begitu kan. Di berbagai media sosial ini, Bandara IMIP diresmikan tahun berapa? Ini, bandara tersebut dibangun pemerintah sejak tahun 2007 dan diresmikan oleh Jokowi. Nah, walaupun Jokowi sudah membantah begitu, ini datanya dari CNN. Nah, bantahannya begitu kan. Nah, ini kita lihat saja, analisis sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi begitu? Data di situ begitu sudah diungkap oleh Said Didu begitu kan ya. Said Didu mengatakan begini ya, benar atau tidak? Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, di saat Bapak bertekad melawan begitu kan ya, melawan Sarangkah Nomik ya, Bapak Menhub justru memberikan izin khusus penerbangan langsung ke luar negeri dari bandara khusus milik pelaku ya Sarakah Nomik ya.
Bahkan ya mohon perkenan Bapak meminta Menhub mencabut izin tersebut ya karena selain sangat rawan juga akan membebani negara karena harus menempatkan petugas imigrasi bea cukai. Di bandara tersebut hanya melayani para pelaku ya sarah komunik. Ini sangat tidak adil, kata Said Didu begitu kan. Nah, lalu kemudian Said Didu itu memposting lagi begitu kan ya. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi diminta saran Menteri SDM ya, Pak Sudirman Said untuk meresmikan IMIP. Tapi disarankan untuk tidak melakukan peresmian karena masih belum ada ya clean and clear. Tapi Presiden tetap meresmikan tanpa mengajak Menteri SDM. Makanya yang saya katakan tadi, tanyakan kepada Jokowi lagi, begitu kan ya. Semoga ini sampai ke bidia-bidia yang berhak menanyakan ke Jokowi begitu. Tanyakan, apakah seorang Jokowi pernah meresmikan PT IMIP? Satu begitu ya. Kalau diresmikan, apakah bandara IMIP ini include dengan PT itu? Nah, apakah yang saya tahu begitu kan ya, bandara khusus di situ atau bandara domestik atau internasional begitu, itu salah satunya izinnya adalah kepada kepada Menhub begitu kan ya, Menteri Perhubungan. Ini yang kemudian kita lihat, apakah kedua-duanya secara include atau bagaimana? Ini yang kita telusuri begitu kan ya, biar tidak simpang siur di situ begitu. Terus kemudian ya di lokasi tersebut terdapat pelabuhan bebas yang sangat besar. Kasus ekspor ilegal ya ore nikel oleh KPK sebesar 3,5 juta ton dengan nilai 14,5 triliun diduga lewat pelabuhan tersebut yang diduga melibatkan pejabat tinggi negara yang sampai saat ini masih tutup. Wih, ngeri bos. Ini ngeri-ngeri sedap. Ya nggak tahu lagi nih harus berkata apa. Makanya para termol-termol itu jangan bersuara dulu begitu kan ya, amati dulu lah apa yang terjadi, tanyakan begitu kan ya. Tapi ini sangat luar biasa begitu kan, data-data ini cukup itu begitu. Nah, pada 13 Oktober katanya begitu kan ya, Oktober, November, 1 bulan yang lalu begitu kan ya, sudah dicabut soal penerbangan khusus ini. Apakah karena sudah ada yang viral, apakah jaga-jaga atau bagaimana begitu. Ngeri. Ini ngeri sedap begitu. Padahal ya Pak Safri Samsudin sudah mewanti-wanti ini semua begitu kan ya, sudah mewanti-wanti ini semua. Jangan sampai ini begitu kan ya, kalah pemerintah atau negara ini kalah dengan orang-orang mereka yang punya uang. Kekayaan alam kita dikuras begitu kan ya. Penyelundupan orang-orang asing misalnya terlalu bebas. Dan kalau tidak ada pengawasan negara, gampang mereka begitu menyelundupkan senjata ilegal, menyelundupkan narkoboy, menyelundupkan ini, tenaga asing dan sebagainya begitu kan ya. Pernah nggak dulu begitu ribuan tenaga asing yang kemudian saat Pilpres kalau nggak salah begitu dikritik habis-habisan soal tenaga asing yang masuk di Morowali. Ini harus menjadi catatan dan fakta sejarah ya, kalau bukan Presiden Prabowo Subianto, siapa lagi yang harus kita ungkapkan begitu kan ya. Jadi saya kira dengan Presiden Jokowi memimpin 2 periode begitu nampaknya lengah. Ini gimana begitu kan ya? Bobrok satu persatu begitu kan ya, terhadap tambang ilegal, tambang yang ini memainkan itu, oknum-oknum yang memainkan itu, sehingga ada banjir besar begitu. Siapa lagi kalau bukan oligarki? Ya, orang-orang yang hanya jadi maling di negara kita begitu. Sedangkan rakyatnya sendiri mau cari pekerjaan susah Pak, mau cari ini susah, cari bahan-bahan pokok serba mahal. Kita lihat saja Pak Presiden Prabowo Subianto, ya kita lihat saja realitasnya itu. Makanya saya kira ini Pak Safri Samsudin harus melakukan investigasi ya, pergerakan cepat untuk bagaimana di Morowali itu. Dan itu salah satu yang kemudian diperintah oleh Presiden Prabowo Subianto, harus ya ada latihan ya di tambang-tambang ilegal di situ begitu. Kita lihat saja Pak. Jangan-jangan ya banyak hal yang kemudian disembunyikan soal ini begitu. Ngeri-ngeri sedap bos. Ya para termol-termol di situ banyak yang kemudian mengklarifikasi begitu kan ya, para termol-termol itu. Tapi ya sudah rekam jejaknya, sudah kadung, sudah mencuat ke publik, tidak bisa lagi dibendung. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.